Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Bagus Adi Dewanto dengan NIM 2010111171200031. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang City of Hercules Intermodal Transit Center guna memenuhi tugas rekayasa nilai kelas A. Outline dari presentasi saya adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua tahap informasi, yang ketiga tahap analisis, yang keempat tahap kreativitas, yang kelima tahap evaluasi, dan yang keenam kesimpulan. Latar belakang. Latar belakang Intermodal Transit Center adalah proyek Intermodal Transit Center berlokasi di Bayfront Boulevard dan Railroad Avenue, Hercules, California, Amerika Serikat. Studi rekayasa nilai atau value engineering dilakukan bertujuan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pada proyek Intermodal Transit Center yang disponsori oleh The City of Hercules dan difasilitasi oleh perusahaan teknisi ADR. Tim teknis value engineering dalam menjalankan proyek tersebut dimulai pada tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010. Tujuan dan keberhasilan studi value engineering, proyek ini bertujuan sebagai pusat penggantian transportasi atau lebih dikenal dengan istilah TOD atau Transit Oriented Development, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat sekitar dalam pergantian antar moda transportasi. Kunci keberhasilan dari program rekayasa nilai pada proyek ini yaitu di mana dapat mencapai cost saving atau penghematan biaya yang merupakan tujuan dan sasaran pada proyek ini. Oleh karena itu, hanya beberapa bagian saja dalam keseluruhan proyek yang bisa dianalisis dengan rekayasa nilai atau value engineering. Yang kedua ada tahap informasi. Pada tahap ini dilakukan pencarian data dan informasi sebanyak-banyaknya mengenai desain proyek integrasi transit antar moda di California, Amerika Serikat. Berikut adalah data-data tim value engineering untuk proyek pembangunan integrasi transit antar moda City of Hercules. Berikut saya tampilkan penjadwalan dari proyek ini. Data observasi. Perencanaan plaza dan kafe tidak dalam pembahasan value engineering untuk fase 2. Tekanan tanah dan pergerakan tanah pada lokasi proyek atau potensi risiko. Risiko sinyal jalan rel akan terganggu oleh softly atau jalan rel sementara pada saat konstruksi. Tidak ada permasalahan dengan drainase. Selanjutnya, dengan kondisi topografi jalan rel yang memiliki banyak lengkung atau tikungan pada proyek ini, maka potensi risiko yang akan terjadi jalan rel dapat mengendur. Kebutuhan konektivitas moda transportasi air atau by trail. Selanjutnya, kebutuhan rute pengangkutan material John Muir Parkway. Selanjutnya, relokasi pipa gas yang ada di sekitar proyek. Kebutuhan akan tempat pembuangan limbah pada proyek. Selanjutnya, kerangka berpikir yaitu apakah harus membutuhkan turap di setiap segmen proyek. Selanjutnya, kebutuhan perbaikan tanah atau turap pada jalan akses kereta. Bisa dilihat untuk kondisi lahan proyek Intermodal Transit Center ini. Sebelah kiri adalah kondisi existing lahan proyek saat ini. Dan sebelah kanan adalah kondisi lahan proyek pada tahun 1990. Yang ketiga ada tahap analisis fungsi.
Pada tahap analisis fungsi ini ada 3. Ada cost model, function analysis, dan diagram fast. Cost model berfungsi mengidentifikasi penghematan biaya melalui perbandingan basic cost dan actual cost. Pimpinan dari tim value engineering menyiapkan suatu model pembiayaan atau cost model dari keseluruhan biaya proyek yang sudah diperkirakan atau estimasi oleh tim teknis proyek. Dari cost model ini bisa diketahui berapa persen pembiayaan dari bagian atau segmen pada keseluruhan proyek. Cost model ini bisa menjadi pedoman bagi tim value engineering untuk menentukan bagian atau segmen mana yang dapat dilakukan value engineering. Selanjutnya ada breakdown cost model. Berdasarkan breakdown cost model tersebut, dilakukan analisa untuk menemukan batasan item kerja berbiaya tinggi. Berdasarkan breakdown cost model, terdapat 5 item dengan pekerjaan biaya tertinggi yaitu train station, atau stasiun kereta api, cantilever retaining wall atau cantilever dinding pertahanan tanah, reline railroad atau penyetelan ulang pada jalan rel, relocate utilities atau relokasi peralatan, dan by trail. Selanjutnya ini adalah cost road saving dari proyek ini. Bisa dilihat total value engineering savingnya proyek ini bisa menghemat 13,06 juta dolar, di mana biaya awal dari proyek ini adalah besar 63,26 juta dolar, dengan akhir proyek ini sebesar 50,21 juta dolar. Selanjutnya ada function analysis. Analisis fungsi pada proyek berfungsi mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tidak perlu, menganalisanya ke dalam perbandingan cost atau work yang menunjukkan tingkat keberadaan biaya yang tidak diperlukan. Adapun diagram fast untuk proyek ini menunjukkan move people, pergerakan manusia, sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, petunjuk jalan seseorang, dan tempat berteduh atau menunggu. Hal ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk biaya atau kinerja perbaikan. Yang keempat ada tahap kreativitas. Tahap kreativitas adalah tahap ini bertujuan untuk mendapatkan dan mengembangkan rekomendasi sebaik-baiknya untuk memenuhi fungsi utama dari hal yang dikaji. Contohnya, untuk tahap kreativitas pada proyek ini adalah yang pertama ada jenis pekerjaan railroad atau jalan rel. Rekomendasi dari tim value engineering adalah merekonstruksi kembali 2 jalur rel yang mengakomodasi ke arah stasiun. Membangun jembatan baru di bawah lalu lintas yang padat sehingga tidak akan terjadi konflik. Yang kedua ada jenis pekerjaan fill wall atau bagian dalam dari dinding penahan tanah. Rekomendasi dari tim value engineering adalah menggunakan alternatif desain dinding penahan tanah yang sederhana atau simple dalam pelaksanaan konstruksi atau segmental block wall. Yang ketiga, ada jenis pekerjaan center platform alternative struktur atau pekerjaan struktur. Rekomendasi dari tim value engineering melakukan pengecoran di tempat atau cast in place dengan ketebalan sebesar 10 inci.
Yang keempat, ada pekerjaan basement atau bangunan bawah tanah. Rekomendasi dari tim value engineering yang pertama adalah mengurangi panjang dari dinding penahan tanah. Yang kedua, mengurangi pile pada struktur basement tetapi tetap mempertimbangkan kekuatannya. Yang kelima, ada pekerjaan retaining wall along the promenade atau yang disebut dengan dinding penahan tanah. Adapun rekomendasi dari tim value engineering mengurangi dimensi dari dinding penahan tanah dan kemiringannya sehingga promenade dapat sejajar dengan tempat transit penumpang. Selanjutnya yang keenam, ada pekerjaan pedestrian guardrail atau pagar atau juga pegangan untuk berjalan kaki. Rekomendasi dari tim value engineering adalah mengganti guardrail dari material kaca menjadi material kabel baja. Selanjutnya yang ketujuh, ada pekerjaan wind turbines atau turbin angin. Rekomendasi dari tim value engineering yaitu mengurangi jumlah tenaga turbin angin yang awalnya berjumlah 12 menjadi 8 tenaga turbin angin. Yang kedelapan, pekerjaan stasiun building atau stasiun. Rekomendasi dari tim value engineering yaitu membuat bridge frame pada bangunan stasiun dengan menggunakan material pabrikasi dari luar site. Yang kesembilan, ada pekerjaan track guide rail atau pagar atau penahan besi untuk jalan rel. Adapun rekomendasi dari tim value engineering yaitu menambahkan fasilitas keamanan seperti guide rail pada stasiun dengan tumpuan yang kuat. Yang ke-10 ada promenade atau park atau taman. Rekomendasi dari tim value engineering menggunakan cone block dalam pemilihan perkerasan atau pavement. Yang ke-11 ada pekerjaan landscape item atau perlengkapan taman. Adapun rekomendasi dari tim value engineering yaitu pemilihan tanaman yang tidak terlalu mahal tetapi tetap mempertimbangkan keindahan. Berikut adalah gambar-gambar rekomendasi railroad realignment. Berikut adalah gambar rekomendasi fill wall. Berikut adalah gambar rekomendasi dari short wall. Selanjutnya ada gambar-gambar rekomendasi dari center platform. Berikut adalah gambar-gambar rekomendasi pedestrian guardrail. Berikut adalah gambar dari rekomendasi wind turbine. Selanjutnya ada gambar rekomendasi construction and framing. Berikutnya ada rekomendasi gambar restraint guardrail. Berikutnya adalah gambar dari rekomendasi promenade. Ini juga gambar rekomendasi promenade atau park amenities. Berikut adalah rekomendasi dari landscape item. Yang kelima ada tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui atau
menilai dari rekomendasi yang tersedia dengan cara membuat kelebihan dan kekurangan pada setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama, pekerjaan railroad. Kelebihannya adalah mengurangi konflik lalu lintas yang terjadi. Kedua, mengurangi fase pembangunan jembatan dari awalnya 3 fase menjadi 1 fase. Yang ketiga, dalam pembangunan dinding penahan tanah yang melalui stasiun tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga, metode pelaksanaan rekonstruksi lebih mudah. Kekurangan, yang pertama membutuhkan keputusan UPRR dalam pekerjaan railroad. Yang kedua, keterbatasan ruang bebas dalam pembangunan stasiun. Yang ketiga, kemungkinan terjadi penjadwalan yang bentrok. Untuk pekerjaan fill wall, kelebihannya yang pertama, mengurangi biaya, mengurangi waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan konstruksi yang mudah, dan yang terakhir mengurangi jumlah file yang digunakan. Untuk kekurangannya sendiri adalah potensi gangguan atau konflik dengan relokasi pipa memerlukan peningkatan koordinasi dengan utilitas. Untuk pekerjaan Center Platform Alternative Structure, kelebihannya yang pertama, cepat dalam pelaksanaan konstruksi, meningkatkan kualitas pada permukaan beton. Yang ketiga, fleksibel dalam pengecoran baik secara di tempat maupun precast. Kekurangannya adalah memiliki implikasi detail yang rumit di tempat yang miring antarmuka struktur jalan dengan batu bata, akan menambah kerumitan dengan pembersihan jendela. Yang keempat ada retaining wall along the promenade. Kelebihannya adalah mengurangi biaya dapat menahan vegetasi pada area promenade. Kekurangannya adalah mengurangi lebar jalan. Untuk jenis pekerjaan retaining walls along the promenade, kelanjutannya, kelebihannya memisahkan antara jalan rel dengan promenade. Kekurangannya, perlu ditinjau sistem drainase, perlu rem tambahan, terdapat konflik antara transit loop dan jembatan. Yang kelima, pedestrian guard rail. Kelebihannya mengurangi biaya, mengurangi penggunaan guard rail di beberapa tempat. Yang ketiga, metode pelaksanaan yang mudah dan sederhana. Kekurangannya adalah kurang estetik, terdapat konflik pada kemiringan tanah dan batu bata, biaya pemeliharaan semakin meningkat. Yang keenam, wind turbine. Kelebihannya adalah mengurangi biaya. Kekurangannya, mengurangi kapasitas energi yang disediakan. Yang ketujuh, station building. Kelebihannya yang pertama, cepat dalam pelaksanaannya. Murah dalam pengelasan. Kekurangannya kurang estetik menurut arsitek. Yang ke-8, ini pekerjaan restrain guard rail. Yang kelebihannya mengurangi resiko terjadinya anjlok pada kereta ketika kereta memasuki stasiun. Kekurangan meningkatkan biaya konstruksi. 9. Pekerjaan promenade atau taman. Kelebihannya meningkatkan rasa nyaman bagi yang berkunjung. Mengurangi pemeliharaan. Kekurangannya tidak ada. Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan basement. Kelebihannya adalah mengurangi biaya konstruksi, cepat dalam pelaksanaan. Kekurangannya adalah luas lahan berkurang, kehilangan fleksibilitas dan fungsi dari bangunan. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah proyek ini bertujuan sebagai pusat penggantian transportasi atau lebih dikenal dengan TOD, Transit Oriented Development, di teknis value engineering dalam menjalankan proyek tersebut, dimulai pada tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010. Kunci keberhasilan dari program rekayasa nilai pada proyek ini yaitu di mana dapat mencapai cost saving atau penghematan biaya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.